Perkenalkan, nama saya Andi Kusumawardana, NIM 13122000262. Saya di sini akan mereview kasus tindak pidana cyber putusan nomor 256/Pitsus/2021/PN Jakarta Utara tentang ujaran kebencian hate speech. Nama-nama pihak terdakwa yaitu Inayatullah bin Haji Abdul Hakim, penasihat hukum Holon Nathanael Hutasoil SH dan Ahmad Fauzan SH. Penuntut umum Mirna Eka Mariska SH. Panitera pengganti Resa SH MH. Hakim ketua Rudi Fahrudin Abbas SH. Hakim anggota 1 Tumpanuli Marbun SH MH. Hakim anggota 2 Tirai Sirait SH MH. Bukti-bukti dalam perkara ini yaitu bukti pertama, 1 buah HP merek Xiaomi Redmi 6A warna abu-abu. Bukti kedua, 1 screenshot ke grup WhatsApp Cinta Tiger Kecil dan Kompas. Bukti ketiga, 7 buah HP merek Samsung Galaxy J5 warna putih. Bukti keempat, 1 screenshot ke grup WhatsApp FSIN KDKI Jakarta. Majelis Hakim memutus dalam perkara ini menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Inayatullah bin Haji Abdul Hakim. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 bulan dan denda sebesar 5 juta rupiah. Dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun 1 bulan. Pendapat saya menyatakan perbedaan pendapat terhadap putusan majelis hakim dalam perkara yang saya analisis ini. Terdakwa atas nama Inayatullah bin Haji Abdul Hakim memenuhi syarat yang termaktub dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, di mana terdakwa tidak dijatuhi hukuman yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum berupa hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Namun majelis hakim tidak memenuhi permintaan tersebut sehingga terdakwa atas nama Inayatullah bin Haji Abdul Hakim dijatuhi hukuman hanya penjara 10 bulan. Menurut pendapat saya dalam hal ini terdakwa menghadapi dakwaan ganda yang diajukan oleh penuntut umum. Maka pertimbangan hakim dalam memilih dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2004 perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 19 tahun 16 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Adapun beberapa unsur ujaran kebencian yaitu yang pertama, unsur niat, intention adalah pelaku dengan sengaja mengungkapkan kebenciannya terhadap suatu kelompok tertentu agar diketahui secara luas memancing kemarahan kelompok tersebut. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti komunikasi verbal, pernyataan tertulis, penggunaan bahasa, gerak tubuh, dan tindakan serupa. Yang kedua, unsur isi pesan, konten, jenis kerugian, karakteristik yang dilindungi, protek karakteristik. Unsur ketiga, konteks situasi, profil pelaku, publisitas, dan kesegeraan atau kemungkinan terjadi kerugian. Mengenai kasus-kasus ini, unsur ujaran kebencian telah terpenuhi, yaitu unsur setiap orang. Unsur telah sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian. Narasi yang disebarkan oleh terdakwa ke dalam WhatsApp group berupa para penjahat bajingan di KM 50 adalah polisi yang dibantu polisi berseragam hitam dengan senjata laras panjang, Brimob atau Densus 88 yang memang sudah menunggu di KM 50. Kemudian pas syuhada tersebut diseret dan 7 disiksa serta dibantai secara sadis di rest area KM 50. Jelas, ternyata Polri sudah menyiapkan KM 50 sebagai ladang pembantaian IBHRS dan keluarga bersama para laskar pengawal yang tak bersenjata. Polisi biadab, ayo ganyang polisi biadab. Rakyat akan kepung semua polsek, polres, dan polda. Ayo viralkan. Nah, dari narasi tersebut, narasi ini akan dibaca oleh anggota grup. Namun grup tersebut berisi banyak orang yang kemudian berpotensi dapat meng-share kembali narasi tersebut sehingga dapat merusak nama baik institusi kepolisian. Maka majelis hakim memperoleh keyakinan terhadap terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Kesimpulan menurut saya putusan majelis hakim tidak tepat dikarenakan unsur-unsur ujaran kebencian yang dilakukan oleh terdakwa telah terpenuhi. Tetapi terdakwa tidak dijatuhi hukuman yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum berupa hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Namun majelis hakim tidak memenuhi permintaan tersebut sehingga terdakwa atas nama Inayatullah bin Haji Abdul Hakim dijatuhi hukuman penjara 10 bulan.
Saran saya dalam memutus perkara pidana, majelis hakim harus mempertimbangkan faktor yuridis dan non-yuridis agar tercapai keadilan hukum. Perlu ada tambahan yang menangani ujaran kebencian di platform berbasis internet dengan mempertimbangkan kemajuan teknis dan perkembangan zaman. Dengan hadirnya digitalisasi memerlukan undang-undang yang lebih tepat untuk mencegah multitafsir. Oleh karena itu, saya berharap agar pemerintah dapat menambah dan membentuk peraturan perundang-undangan yang lebih efisien untuk mengatasi tindak pidana ujaran kebencian di era digitalisasi saat ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.